warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Perpajakan Kelompok 3. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Khairunisa Awalia Renoning Tias dengan NIM V1523017 dan rekan-rekan saya yang pertama Jelita Ayu Firnanda dengan NIM V1523036, kedua Rizka Imanwarta Ilmiati dengan NIM V1523067, ketiga, Rista Madinatun Zahra dengan NIM V1523069, dan keempat, Veronica Koniawati dengan NIM V1523077. Kami akan mempresentasikan mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas tertulis dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara selain memberikan pelayanan publik yang profesional. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan atau role. Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Suatu peranan tertentu menurut Suharjono Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut. A. Peranan yang ideal atau ideal role. B. Peranan yang seharusnya atau expected role. C. Peranan yang menurut diri sendiri atau personate role. D. Peranan yang sebenarnya dilakukan atau actual role. Dilihat dari status warga negara yang meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif, maka peranan warga negara juga bersifat aktif, pasif, negatif, dan positif secara komprehensif. Yang pertama ada peranan aktif. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang kedua ada peranan pasif. Peranan pasif merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan seorang warga negara yang taat, patuh, dan loyal kepada negara. Yang ketiga ada peranan positif. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara yang memang memiliki fungsi pelayanan umum atau public service untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup warganya. Yang terakhir ada peranan negatif. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara atau pemerintah dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara merupakan sesuatu yang menjadi milik dan dapat dinikmati oleh warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Penerapan hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak untuk hidup. Diwujudkan dengan menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Diwujudkan dengan mengikuti pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Diwujudkan dengan mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang keempat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Diwujudkan dengan membayar pajak dan mengikuti program jaminan sosial.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diwujudkan dengan ikut serta dalam pemilihan umum, mencoblos dalam pemilihan umum, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diwujudkan dengan melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib dan membela diri jika dituntut di pengadilan. 3. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia diwujudkan dengan tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan kekerasan, dan menghormati hak orang lain. 4. Kewajiban untuk membayar pajak diwujudkan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan hak dan kewajiban warga negara. 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan dapat diberikan melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. 2. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye. Dengan meningkatkan penerapan hak dan kewajiban warga negara, maka akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, kita dapat memastikan bahwa kesejahteraan dan hak asasi manusia terpenuhi secara merata. Ini mengarah pada visi masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk kehidupan yang lebih baik. 1. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban. Langkah pertama adalah memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, anggota masyarakat, atau individu. Ini melibatkan pengetahuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh semua individu dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Pemahaman ini menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. 2. Menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Penting untuk menjalankan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Ini berarti melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh hukum atau norma dengan penuh kesadaran dan integritas. Melaksanakan kewajiban dengan baik adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan ini. 3. Menghormati dan memenuhi hak orang lain. Keselarasan antara hak dan kewajiban juga melibatkan penghargaan dan pemenuhan hak orang lain dengan adil, sopan, dan toleran. Ini berarti menghormati ruang privasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak individu lainnya. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan adalah prinsip yang penting dalam menjaga keseimbangan ini. 4. Menyelesaikan perselisihan secara musyawarah atau mediasi. Ketika ada perselisihan atau permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebaiknya mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah atau mediasi. Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus mengambil tindakan hukum yang keras. 5. Berpartisipasi dalam upaya yang mendukung keseimbangan. Mengambil bagian dalam upaya-upaya yang mendukung terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah langkah aktif dalam menjaga keseimbangan ini. Ini bisa mencakup pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban, advokasi untuk perubahan yang lebih adil, atau bahkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan norma.